Seragam pertunjukan ibu sudah aku ambilkan untukmu. Sekarang aku antar ke sana. Kalian siapa? Kenapa harus pukul ibu aku? Orang tua-tua tadi bilang dia adalah ibu mertua Suze. Kamu istri Suze. Lihat dengan jelas. Akulah istri Suze. Ibuku adalah ibu mertua Suze. Seluruh plaza suci ini milikku. Hanya ibuku yang boleh menari di sini. Mengerti? Kamu. Dasar ibumu itu. Berani merebut wilayah sampai ke kepalaku. Kamu mau apa? Pertengkaran ini ringan saja. Kamu mau ngapain? Kamu bilang? Kamu bilang benar, kan? Aduh, pelakor bau. Kalau kamu ngerti situasi, cepat datang ke sini. Berlutut dan minta maaf pada putriku. Kalau tidak, kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Aku akan bunuh orang tua ini. Yang, jangan dengarkan dia. Jangan bersekongkol. Aku tidak akan membiarkan kalian. Hei, Ma. Tuan Su. Halo, pengguna yang Anda hubungi saat ini sementara. Bapak Su, sebaiknya Anda berdua ini hanya kesalahpahaman. Laporan, Bapak Shen. Dalam kuartal ini, kami menginvestasikan 7 proyek film dan televisi di Juli, Shuochai Construction dan 5 proyek lainnya. Jumlah pengembalian melebihi 5 kali lipat dari perkiraan. Hanya proyek yang diinvestasikan oleh suami Anda, Suze, yang mengalami kerugian sebesar 1 miliar yuan, mengakibatkan tidak mampu membayar dividen kepada para pemegang saham. Pak Bos, aku sudah menginvestasikan puluhan miliar di sini. Bukan untuk dia rugi-rugi begitu saja. Suze orangnya pendek akal. Kemampuannya rendah. Aku sarankan pecat manajemen. Benar, suamimu yang tidak berguna ini sudah 3 tahun di perusahaan, memegang puluhan proyek. Rugi besar sampai kacau balau. Anjing peliharaan keluarga saya selama 3 tahun sudah bisa siaran langsung jualan. Kamu ini pandang pria agak kurangnya. Para hadirin, pengalaman proyek Suze masih sedikit. Rugi sedikit itu hal yang wajar. Entah itu puluhan juta atau ratusan miliar. Semua berasal dari rekening pribadi saya. Saya tidak akan membiarkan kalian semua kehabisan. Mohon semua beri dia satu kesempatan lagi. Kalau Bos Shen sudah bilang begitu, aku beri dia satu kesempatan lagi. Tahun ini dan tahun lalu aku rugi total 2 miliar yuan. Sebelum matahari terbenam, uang ini harus kembali. Potong tangannya dan jalan. Maaf ya, sayang. Aku benar-benar tidak menyangka proyek ini rugi sebanyak ini. Tapi tenang saja. Yang berikutnya, aku pasti bisa. Tak apa-apa, sayang. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu tidak perlu khawatir soal uang. Sayang, aku menjual salah satu properti kita untuk bayar utang. Sebagai jaminan, aku gadaikan satu properti kita. Sekarang aku tidak punya uang sama sekali. Kalau begitu, bisakah kamu beri aku sedikit uang? Tidak perlu banyak. 50 juta? Cukup 50 juta saja. Kamu menjaminkan properti mana milikku? Sudahlah. Ini adalah kartu hitam tanpa batas di seluruh dunia. Aku memberikannya padamu. Baik, ingat ya. Mulai sekarang, barang-barang aku, Shenxia, tidak pernah diizinkan dijaminkan. Baik, terima kasih, Bos. Sayang, aku ini menantu yang tinggal di rumah. Di rumahmu aku juga tak berani angkat kepala. Aku cuma ingin berbuat sesuatu, agar orang tuamu bisa bangga padaku. Selama kamu menghargai dirimu sendiri, tidak akan ada yang meremehkanmu. Ayo, aku akan membawamu mengaktifkan izin penggunaan kartu ini. Ayo. Sayang, cepat ke sini. Ada yang merebut tempat ibu untuk menari di alun-alun. Ada apa? Aku ada sedikit urusan bisnis. Izin tunggu aku pulang dulu ya. Pasti tunggu aku ya. Aku sangat butuh kartu ini hari ini. Baiklah, aku duluan antar kostum pertunjukan ke Mama. Oke. Ayo. Cepat, langsung pergi. Plaza Suci. Dia pura-pura jadi ibuku. Suamiku adalah presiden grup Shengdi, Su De. Ibu mertua asli ada di sini. Dia siapa sih? Lihat tasnya, lihat mobil mewah di belakang. Pernah lihat? Wah. Sebentar ya, tunggu si pelakor datang. Kita akan bersama-sama mengusir pelakor itu.
Mei Feng, kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Anak perempuanmu adalah istri Tuan Su. Aku langsung bergabung dengan tim dansa standarmu. Apapun yang kamu minta aku lakukan. Aduh, menantuku. Aku harus bertindak rendah hati. Aku sengaja melakukan ini demi kompetisi dansa kali ini. Supaya Victory Square bisa digunakan semua orang. Melihat kamu seperti orang yang sombong. Kupikir kamu orang kaya. Ternyata ibu dari simpanan. Dasar wanita murahan. Nyonya Su, jangan khawatir. Kami pasti akan membantu Anda memberi pelajaran pada simpanan itu. Anak perempuan saya bukan simpanan. Suzy adalah menantu kami. Plaza Shengdi adalah properti putriku. Aduh, aduh. Gadis kecil. Aku Asma. Kita bicara baik-baik saja. Kalau kalian tidak percaya, serahkan Su De. Diam kau orang tua. Masih berani menyebut nama lengkap menantu saya. Kamu tidak lihat sendiri siapa dirimu. Masih berani menari di alun-alun yang begitu mulia ini. Aku beritahu kamu. Orang yang tinggal di sini semuanya orang kelas atas. Kamu seharian cuma bawa speaker rusak itu berisik. Mengganggu telinga orang kelas atas seperti kami. Ini kan hanya tarian sosial kita. Ini adalah tarian tingkat tinggi. Tarian di taman seperti ini tidak layak tampil di panggung. Sampah saja. Kalau begitu, sampah dari lapisan bawah ini, haruskah kita bersihkan? Nyonya Su berkata benar. Biarkan kami urus hal kecil ini. Tenang, pasti memuaskan Anda. Ah. Kalian tunggu sampai anak perempuan saya datang. Dia tidak akan membiarkan kalian lolos. Masih keras kepala. Kamu si perampok kecil. Harap dia segera datang. Ibu Presiden Sukami juga tidak akan membiarkan dia lolos. Aku pukul, aku pukul, aku pukul. Berhenti pukul, berhenti pukul. Ibu, berhenti pukul, hentikan. Siapa yang menyuruhmu menyentuh ibuku? Pelakor, sadari posisimu. Akulah istri Suze. Jahilah yang jadi pelakor. Berani-beraninya memukul orang. Hebat sekali pelakor ini. Biar dia tahu apa akibatnya jadi orang ketiga yang tahu tempatnya. Iya, benar sekali. Aku adalah orang ketiga. Baik, aku akan telepon Suze sekarang juga. Aku ingin lihat siapa sebenarnya orang keempat di antara kita. Kamu juga berani telepon suamiku. Plaza Suci itu hadiah dari suamiku untukku. Ini wilayahku. Kamu yang jadi selingkuhan malah berlenggak-lenggok di depan orang utama. Apa kamu sudah kehilangan malu? Hari ini kamu, kalau tidak berlutut dan minta maaf padaku, jangan harap ibumu tenang. Bawa dia pergi, tangkap ibunya itu. Aduh, ibu. Ayo, pergi. Jangan sentuh kami, Menteri Su, cepat lihat. Pakaian pertunjukan yang dia pegang ini dibuat khusus dengan tangan. Di atasnya penuh dengan berlian. Saya kenal pakaian pertunjukan ini. Satu setnya harganya lebih dari 10 juta. Si pelakor ini jelas menghabiskan banyak uang palsu. Minggir, kamu pelakor sialan. Berani-beraninya menghabiskan uang suamiku sebanyak ini. Gaun seharga ini aku bahkan belum pernah pakai. Pasti tidak boleh ibu ayam liar itu yang pakai. Kalau kalian berani merebutnya kembali dariku. Lepaskan, ambil kembali. Ini juga bisa dibilang mengembalikan ke pemilik aslinya. Aku bilang sama kamu, berani merebut barangku. Kalian tidak mampu membayar harga ini. Jangan menyesal melepas uang suamiku. Aku berhak mengambilnya kembali. Aku tidak hanya ingin mengambilnya kembali. Aku juga ingin menindihmu di tanah dan mempermalukanmu. Bawa pergi perempuan pelakor ini juga. Lepaskan aku, kembalikan uangku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian melakukan ini itu melanggar hukum. Kalian tahu itu. Anak nakal. Ibu, Yao Yao. Ibu. Brengsek. Hei, hei. Ibu Yao Yao, oh Tuhan. Itulah si pelakor. Memang benar dia seperti wanita licik. Padahal aku dulu pernah merekrutmu jadi penari pengiring. Ternyata kamu membesarkan anak perempuan pelakor. Aduh, sungguh kotor sekali. Anaknya adalah pelakor. Yang tua mungkin juga bukan orang baik. Aku tidak akan membiarkan ayahku menari bersamanya. Diamlah. Jangan berkata seperti itu tentang ayahku. Aku bukan pelakor. Kalau tidak percaya, aku bisa membuktikannya. Masih tidak mau mengakui. Kalau begitu, aku akan mengajarmu pelajaran di depan ibumu. Agar kau tahu apa akibatnya jadi wanita murahan. Berhenti, putriku bukan pelakor. Kalau tidak percaya, kalian tanya saja ke Suze. Aduh, diamlah kamu.
Setiap hari menyebut nama menantuku dari mulutmu. HMPH, kalau putrimu benar-benar menikah secara sah, kenapa Su Ze tidak memberikan Sacred Square kepada putrimu? Malahan diberikan kepada putriku. Itu Sacred Square. Harganya puluhan miliar. Barang yang begitu berharga. Tentu saja di tangan istri saya sendiri. Kalau putri kamu bukan selir, kenapa dia tidak punya properti? Kamu lepaskan Sandi Plaza. Itu milikku. Saya punya bukti. Sandi Plaza itu waktu saya menikah. Ini pemberian dari ayahku. Kalau tidak percaya, panggil manajernya. Lihat siapa nama di sertifikat properti ini. Iya, panggil manajernya. Manajer, cepat buka. Biarkan semua orang lihat. Siapa sebenarnya nama di sertifikat properti ini. Pemilik Plaza Sacred Land adalah. Bukti aset adalah sebagai berikut. Pemilik lapangan kemenangan adalah Nona Suanran. Nilai lapangan suci lebih dari 2 miliar. Pak Su benar-benar sangat baik kepada Anda. Tentu saja. Suamiku. Sangat mencintai aku, si selingkuhan kecilnya. Bukankah kamu bilang lapangan suci milikmu? Kenapa sekarang tidak teriak lagi? Tidak mungkin, Plaza Shengdi jelas milikku. Manajer, Anda tidak mungkin tidak mengenalku. Maaf, saya hanya mengakui sertifikat, bukan orangnya. Kamu Su Ze. Dia bilang mau pakai propertiku sebagai jaminan utang. Ternyata sudah diberikan padamu. Properti ini diberikan ayahku padaku. Kamu masih berani bilang ini alamatmu. Apa kamu tidak malu? Aku akan pukul mati kamu. Yau Yau. Ah, Ibu Tuan Su. Di dalam pasti berisi uang Tuan Su. Jangan sentuh tas ini. Kamu tidak berani menyentuhnya. Tas-tas cewek ketiga. Hei, ambil saja, hei. Wow, kartu hitam terbatas di seluruh dunia. Dapat mengakses aset dari semua bank di dunia sesuka hati. Tanpa batas kredit. Karena sangat istimewa. Sepertinya di atasnya juga ada nama pemiliknya. Kenapa di situ tertulis namamu? Apa sebenarnya yang kamu berikan kepada suamiku sehingga dia percaya? Kartu ini milikku. Ini tidak ada hubungannya dengan Su Ze. Anak perempuan, cepat sobek kartu ini untukku. Jangan biarkan dia pakai uang menantu saya. Kartu ini digunakan untuk melunasi hutang Su Ze. Kalau kamu sobek, Su Ze tidak akan bisa hidup. Jangan buat aku kaget. Suamiku memiliki kekayaan miliaran. Dia tidak mungkin berhutang. Semakin kamu peduli dengan kartu ini, semakin kamu harus menghancurkannya. Baiklah, kamu berhasil merobeknya. Tunggu saja dan rasakan. Nikmatnya tulang sumsum. Berani mengutuk suamiku. Tunggu saja, aku akan suruh suamiku datang mengatasi kamu. Halo, sayang. Ada yang mengutuk kamu untuk mati. Dia bahkan menganiaya aku dan ibuku. Apa berani menganiaya istri saya? Mertua, pukul aku sampai mati. Ada apa-apa? Aku yang tanggung. Sayang, kamu benar-benar baik. Di sini ada banyak orang. Kamu bilang ke mereka. Aku ini siapa buat kamu? Tentu saja kamu istriku yang baik. Sayang, tunggu aku sebentar, aku akan pulang. Bilang ke semua orang. Sepanjang hidupku aku hanya mencintai kamu. Baiklah, suamiku. Suzy, kamu ngomong-ngomong kosongnya. Suaranya sangat familiar. Sayang, kamu sedang bersama siapa? Siapa lagi coba? Tentu saja orang jahat yang suka menyakiti aku dan ibu kita itu. Sudahlah, suamiku. Cepatlah datangnya. Kalian semua dengar, kan? Suamiku sudah bilang. Hajar sampai mati. Kalau terjadi apa-apa, dia yang tanggung jawab. HMPH, selingkuhan harus dihajar sampai mati. Ah, jangan. Jangan pukul dia. Pukul dia, ah. Jangan pukul dia, jangan pukul putriku. Dia bukan simpanan. Diam, kau orang tua-tua itu. Oh, aku ingat kamu punya asma, kan? Karpet ini sangat kotor. Kalau aku tekan kamu ke karpet ini, bagaimana jadinya? Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan sentuh ibuku. Jangan sentuh ibuku. Selamanya, selamanya.
Saat kamu merusak keluarga orang lain, kamu pernah berpikir bahwa semua ini adalah balasan untukmu. Ah 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 ah. Ayah. Setidaknya kalian punya hubungan dengan ibuku. Tolong berikan obat untuk ibuku. Kalau tidak, benar-benar bisa terjadi sesuatu yang fatal. Ibu takut apa? Aku cuma omong kosong. Dia datang untuk menanggung semuanya. Apa kalian mau melindungi pelakor ini? Bagi dia pelakor. Ibumu pantas mendapat hukuman berat. Masalah kita selesaikan sendiri. Ibuku punya asma. Kalau tidak minum obat, benar-benar bisa meninggal. Obat itu. Kamu maksud ini, kan? Berikan bolanya padaku. Hei, orang tua ini. Kamu melahirkan selir kecil ini. Secara logika, dia seharusnya mati. Tapi siapa yang membuat hatiku baik hati? Asalkan kamu berlutut dan minta maaf padaku. Dan akui bahwa kamu adalah selingkuhan. Aku akan memberimu obat. Jangan kamu, bukan, selingkuhan, jangan berlutut padanya. Ibu, jangan. Kesabaranku terbatas. Aku akan menghitung sampai 3. Kalau tidak berlutut, ya sudah. Kalau tidak mau berlutut, ya tidak apa-apa. Dengarkan ibu. Tidak berlutut, 3. Jangan. Jangan berlutut, 2. 1. Keluar dari sini. Sekarang boleh berikan obatnya kepada saya, kan? Aku tanya ya. Apakah kamu adalah orang ketiga? Apa aku? Aduh, apa yang kamu katakan? Suara terlalu kecil, kita semua tidak bisa mendengar. Aku adalah orang ketiga. Apakah aku sudah cukup merusak keluargamu? Berikan obatnya padaku. Pelakor itu tidak tahu malu. Memang benar pelakor. Cepat sebarkan ke internet. Tidak tahu malu. Berikan obatnya padaku. Orang tua, waktunya minum obat. Hahaha, ai. Kalau tidak mau makan ini, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ah, 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 ah. Berhenti. 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 Jangan berhenti. Semua orang sudah melihatkan. Inilah akibat dari pelakor yang berani. Kalian semua pergi lepas bajunya. Lalu siarkan langsung. Aku ingin semua orang melihat. Akibat dari pelakor yang merusak keluarga orang lain. Keluarga, lihatlah. Ini adalah pelakor yang merusak keluarga orang lain. Pak Su datang. Ini bukan Pak Su dari Secret Land Group, kan? Pakainya merek terkenal, memang berbeda ya. Kalau begitu, selingkuhannya pasti menderita. Itu suami saya. Kamu baru datang ya? Kamu nggak tahu betapa kecewanya aku dan ibu. Ibu istri, kalian baik-baik saja kan? Sebenarnya, siapa yang menyakiti kalian? Aku pasti akan membalas dendam untuk kalian hari ini. Orang bajingan itu sudah dikalahkan oleh Ran-Ran. Benar, bagus sekali. Siapapun yang berani mengganggu kalian, harus aku pukul mati saja. Istriku tidak boleh disakiti. Suamiku,
Kamu benar-benar hanya mencintaiku saja. Tentu saja, aku hanya mencintai kamu. Wanita lain. Bahkan satu helai rambutmu pun tak bisa dibandingkan. Pak Su benar-benar gila memanjakan istri. Lalu bagaimana si pelakor berani datang ke rumah? Menantu, kamu harus tegas menghukum mereka. Biarkan semua orang tahu bahwa kami bukan orang yang mudah diperlakukan. Kalau tidak, siapa saja bisa berbuat seenaknya kepada kami. Tenang saja, Bu. Siapa orang brengsek yang bikin masalah? Bawa dia ke sini. Aku pasti tidak akan memberi dia jalan keluar. Ini adalah anak perempuan orang brengsek itu. Ibu. Istri. Istri, kamu baik-baik saja, Tuan Su. Kenapa kamu tidak memberi jalan keluar padaku? Ah. Ambil handuk dan air ya. Sayang, kamu mau apa? Sude. Kalau hari ini ada apa-apa dengan ibuku, aku ingin seluruh keluargamu ikut dikubur. Diam, pelakor busuk ini. Suamiku sudah datang untuk menegakkan keadilan. Apalagi yang kamu mau? Sayang, aku tahu dia cuma selingkuhan yang kamu cari di luar. Laki-laki memang sering sulit dikendalikan. Asal kamu tidak lagi berhubungan dengannya nanti. Aku janji aku tidak akan mengungkit masa lalumu. Benar, menantu. Asalkan kamu menghukum bajingan ini di depan Ranran. Aku akan memaafkan kesalahanmu. Kamu harus menghukum aku. Benar, harus menghukummu. Suamiku sangat mencintaiku. Kamu hanyalah selingkuhan yang menghabiskan uang dan menghisap darahnya. Hari ini aku akan membuatmu tahu. Apa akibatnya jika berani menyakiti Nyonya Zheng? Sayang, cepat pukul dia sampai mati. Diam. Diam. Sayang. Kamu tega memukul aku demi selingkuhan. Kamu memukul putriku. Pelakor itu sudah menyihirmu dengan apa? Dasar bajingan. Cepat sujud dan minta maaf pada putriku. Dasar orang tua. Berani membuat menantuku sujud dan minta maaf padamu. Suze, cepat patahkan kakinya yang tua bangka itu. Baru aku akan memaafkanmu atas putriku. Mencari pelakor di luar sana. Diam juga tutup mulut. Kalau bicara lagi, aku akan pukul kamu sekaligus. Apa yang terjadi? Mengapa Pak Su membela ibu dan anak ini? Shide, kamu gila. Karena pelakor ini, kamu mau berkelahi dengan ibuku. Apa sebenarnya wanita ini sudah memberimu apa sampai membuatmu bingung begitu? Kamu bahkan tidak mengenali istri dan ibu mertuamu. Bu, apakah asma Anda kambuh lagi? Sudah membaik. Ah, Anda dipukul. Sayang, kamu juga dipukul. Oleh siapa? Pergi, jangan pura-pura di sini. Kenapa tidak datang sedikit lebih lambat lagi? Biarkan aku mati. Biarkan putriku membalas dendam untukku. Siapa yang mengganggumu? Sebenarnya siapa yang mengganggunya? Sebenarnya siapa yang memukul mereka? Sebenarnya siapa yang memukul mereka? Aku tidak memukulnya. Itu putriku yang memukulnya. Kenapa dia, seorang pelakor, merusak rumah tangga orang lain? Dia pantas dipukul. Benar, aku memukulnya beberapa kali itu masih ringan. Selain memukul dia, apalagi yang kamu lakukan? Kamu ngapain? Lepaskan aku. Suze, lepaskan putriku. Katamu selain menampar dia. Apalagi yang kamu lakukan? Katakan. Aku bilang. Aku juga melepas pakaiannya. Siaran langsung sambil memarahinya. Melepas pakaian dan siaran langsung. Ayo pergi jauh. Lepaskan aku. Keluarkan ponselnya. Serahkan semuanya padaku. Lepaskan aku. Cukup. Seberapapun kau menyiksanya, itu tidak akan berguna. Aku tidak akan memaafkanmu. Kau sampah manusia. Jelas kamu yang selingkuh di luar cari pelakor. Sekarang kamu masih saja menyakiti putriku. Aku akan lawan kamu. Aku ahahaha. Dasar binatang yang cinta uang seperti kamu. Kamu demi wanita murahan ini. Berani memukul ibu mertuamu sendiri. Ini tidak bisa dimaafkan oleh hukum langit. Hari ini kamu harus jelaskan semuanya padaku. Apakah kamu mau anak perempuanku atau orang ini yang hina ini?
Dia tidak layak membuat pilihan. Sude, apakah aku harus bicara atas nama hubunganmu dengan anak perempuanku? Semua orang, Sude. Hanya dia dan aku yang sah sebagai suami istri setelah menikah. Omong kosong. Ini adalah surat nikah yang aku dan Suze urus bersama. Kalian pasti palsu. Benar. Pasti ini surat nikah palsu yang dibuat oleh wanita bajingan ini. Ingin merebut suami anakku. Tak tahu malu ya. Demi naik ke posisi yang lebih tinggi, berani memalsukan apa saja. Kamu tahu ini bisa bikin masuk penjara. Aduh, pelakor zaman sekarang makin lihai saja. Untuk mendaki pangkat. Apa saja bisa dilakukan? Pak Direktur Shen, halo. Pak Direktur Shen, saya dengar Anda dan Nyonya Tua diserang dan terluka. Saya sudah memerintahkan orang melapor ke polisi. Pak Direktur Shen, kamu kira cuma dengan menyewa 2 orang, itu sudah cukup. Kalau saja aku tidak punya suami. Kamu apa sih? Percaya deh, anak perempuan ini meski berlaga seperti ayam kampung, tapi nggak akan pernah jadi burung phoenix. Jangan buang waktu bicara sama mereka. Biarkan Suze tanda tangan saja. Dibesarkan bertahun-tahun, tapi nggak pernah akrab. Memang benar-benar tikus putih sejati. Tanda tangan. Kalau bilang kamu gemuk, malah ngos-ngosan. Pernikahan kalian sebenarnya tidak sah. Sayang, kamu sudah menghabiskan berapa banyak uang untuk dia. Cepat kembalikan semuanya. Sayang, tolong jangan cerai, ya sayang. Sayang, kamu minta apa sama dia? Kamu benar-benar nggak bisa melepaskan wanita itu. Sayang, tolong jangan cerai. Kalau tidak, dia nggak akan membiarkanku. Ternyata kamu takut ada masalah sendiri. Awalnya aku membawa kartu ini. Tapi sekarang, kartu itu ada di bawah kakimu. Ini siapa yang copot? Siapa yang copot? Aku yang copot. Aku cuma nggak mau kamu keluarkan uang untuk dia. Sayang, aku sedang menghemat uang untukmu. Kamu ingin membunuhku. Sayang, aku mohon padamu. Aku tidak bisa tanpa kartu ini. Sayang, aku mohon beri aku satu lagi. Aku, Bosu, bukankah aku direktur utama? Kenapa aku begitu merendahkan diri pada wanita ini? Sayang, jangan panggil aku istri. Segera tanda tangani. Kamu adalah istriku. Kamu justru istri yang resmi aku nikahi. Dia adalah istri yang resmi menikah. Kalau begitu, Bu Yao, kamu justru selingkuhan. Kamu benar-benar sial. Memukul istri sah orang lain. Suzong tidak akan melepaskanmu. Betul, kalian semua diam saja. Dia adalah istrimu yang sah. Lalu aku apa? Katakanlah, katakanlah. Kang Lei, barang ini palsu. Palsu. Satu-satunya orang yang aku cintai adalah Shen Xia. Kamu hanya mainanku saja. Kalau dibandingkan dengan dia, kamu bahkan tidak dianggap debu di tanah. Hah? Omong kosong. Kalau kamu tidak mencintaiku, kenapa kamu memindahkan Plaza Kemenangan ke atas namaku? Apa? Atas namamu? Bukankah itu karena kamu setiap hari mengejar dan minta uang padaku? Aku hanya sementara memindahkannya ke atas namamu. Dalam beberapa hari akan dilelang. Siapa sangka kamu biarkan ibumu ini datang menari di sini? Kamu apa? Merasa pantas masuk tempat seperti ini? Dasar sialan. Menipu kami berdua ibu dan anak. Aku akan lawan kamu. Aku akan menipumu sampai mati. Kamu mau memperkosa anakku. Aduh, Bu. Aduh, semua orang tolong nilai keadilan. Semua orang tolong nilai keadilan. Dia menipu anak perempuan saya sampai dia jatuh cinta. Kalau bilang tidak, ya tidak. Bagaimana kami ibu dan anak bisa hidup seperti ini, Bu? Sayang, aku sudah tunjukkan sikapku. Aku pasti akan berubah. Sayang, kamu pikir memutuskan hubungan dengan mereka? Aku akan memaafkanmu. Aku tidak punya kebiasaan menerima sampah. Segera tanda tangani. Ibu, aku mohon padamu.
Kamu yang paling sayang padaku. Biasanya semua pekerjaan rumah aku yang kerjakan. Ibu, tolong bantu aku, oke? Kamu membuat mereka memukul anak perempuan saya sampai mati. Masih ingin saya memaafkanmu? Mimpi saja. Ibu. Selama bertahun-tahun ini, aku mungkin tidak berbuat jasa, tapi aku berjuang juga. Tahun lalu, kamu patah kaki. Di jalan macet, aku yang membawamu ke rumah sakit. Kamu lupa. Kalau kali ini uangnya tidak bisa dibayar, Bro Biao akan kalah. Ibu saya. Apakah Anda benar-benar tega melihat saya mati? Putri saya sudah berbuat sebaik mungkin untuk Anda, karena Anda sudah punya keluarga di luar sana. Segera tanda tangani saja. Jangan ganggu putri saya lagi. Saya tidak mau tanda tangan. Aku tidak mau cerai. Kakak sepupuku datang. Perjanjian cerai. Oh, mau cerai ya? Kalau begitu, bagaimana dengan uang yang aku pinjam? Tidak. Kakak sepupuku cuma sedang bertengkar sedikit dengan istrinya. Tidak akan cerai. Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan. Hari ini aku harus mendapatkan uang. Kalau tidak. Baiklah, Bro Biao. Uang akan aku berikan hari ini juga. Bro Biao, aku mau menenangkan istriku dulu. Istriku. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar hanya mencintaimu seorang. Dan aku juga berguna, loh. Aku bisa mencuci dan memasak. Juga bisa menemani ibu ke rumah sakit. Karena kesehatan ibu tidak baik. Pasti ada orang yang merawatnya, kan, sayang? Kamu masih berani bilang itu orang yang kamu sayangi. Orang yang kamu sayangi bisa seenaknya menyerahkan properti ke orang lain. Lapangan suci. Tapi itu adalah hadiah pernikahan baru dari ayahku untuk kita. Saat kamu menggadaikannya, itu sudah membuatku kecewa. Kamu bahkan memberikannya kepada selingkuhan. Sayang, aku bisa mengambilnya kembali. Iya, dia paling nurut sama aku. Sayang, aku bisa mengambilnya kembali untukmu kapan saja. Bos sebesar itu ternyata berlutut di depan istri. Sungguh terlalu merendahkan diri. Memang, meskipun berutang sedikit, pasti ada tabungan, kan? Sayang, bangunlah. Wanita ini sebenarnya apa yang membuatmu terikat? Sayang, lebih baik kau pergi saja. Aku tidak mau melihat kalian menangis di sini. Seseorang, hancurkan dia untukku. Tidak. Kakak sepupu. Kakak sepupu, tolong. Kakak sepupu, tolong beri aku kesempatan. Istri. Aku tahu kamu membenciku. Tapi kita sudah punya perasaan selama bertahun-tahun. Aku bilang ke kamu. Kamu tidak ingin mengandalkan kekuatan keluarga untuk memulai usaha. Ya? Aku yang menemanimu tinggal di rumah kontrakan. Aku yang memberikan semua makanan enak untukmu. Aku sendiri makan mie instan. Sayang, aku mencintaimu kok. Cukup sudah. Kamu terus-menerus bilang cinta padaku. Lalu dia. Saat kamu menelepon wanita ini hari ini, kamu tidak berkata seperti itu. Aku sebenarnya berencana hari ini memindahkan kartu hitam ke kamu. Tapi begitu kamu menerima telepon dari wanita ini, kamu langsung pergi. Sepertinya kartu hitam ini bagi kamu. Juga tidak begitu penting, kan? Bukan begitu. Sayang. Aku mau kamu, aku juga mau kah? Sayang, aku mohon, jangan cerai. Oke, sayang, cukup sudah. Kartu hitam ini sebenarnya dibuatkan oleh suamiku untukmu. Kamu makan dia, minum dia. Apa dasar kamu masih berani menyiksanya dengan begitu yakin? Sayang, kamu cepat cerai dengannya. Kamu cerai dengannya. Biar dia keluar tanpa apa-apa. Sayang. Hahaha, biar dia keluar tanpa apa-apa. Apakah Pak Shen terlalu rendah hati atau Pak Su terlalu pandai berpura-pura? Sude, kamu sampai sekarang masih mempertahankan muka malumu itu. Hei, kamu itu apa sih? Berani-beraninya mengancam di depan suamiku. Baiklah, meskipun suamiku berhutang sedikit padamu, tapi dia cuma sedang kesulitan likuiditas saja. Suamiku memiliki aset triliunan. Kamu kira dia tidak mampu membayar hutang kecilmu itu? Kalau perlu, aku akan gadaikan lapangan kemenangan padamu. Cukup, jangan bicara lagi. Pak Su, kenapa harus begitu merendah? Kamu juga pernah sujud di hadapan wanita, atau tunduk hormat kepada orang lain. Kamu tahu,
Kamu adalah CEO. Yang tidak tahu malah mengira kamu anjing peliharaannya. Padahal biasanya di TV terlihat penuh semangat. Proyek bernilai miliaran langsung dikerjakan begitu saja. Hari ini kami juga ingin melihat Presiden menunjukkan wibawanya. Hari ini ada lomba tari di alun-alun. Beberapa orang ini membuat alun-alun jadi berantakan. Kami tidak bisa ikut lomba. Siapapun ibu mertua kamu, dia pasti merasa malu. Iya, sayang. Bukankah kamu punya banyak bodyguard dan staf hukum di sekitarmu? Panggil mereka semua ke sini. Beri mereka pelajaran. Suami, bodyguard, staf hukum. Ternyata kamu di luar tidak mengurus pekerjaan penting. Seharian cuma sibuk berpura-pura. Abiao, tolong tunjukkan siapa dia sebenarnya. Hong VNG, NHNGTNG Giam CTHM. LNI Anesli Ben VCKOY CH. CH La MT Kon Chotoy. Tisau Toy Pi Ben VCKOY. IMI, CHNGYU, CHNGYU. Gian Hyuri CH. CHNGYU, Anbit Ai Milangi XTT Vianri CH. CHNGYU, Ri. Jangan bilang lagi, oke. Sayang, aku ini demi kebaikanmu. Kenapa kamu teriak padaku? Sayang, ada yang datang, serang. Sayang. Ayo, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jangan pukul lagi. Jangan pukul istrimu. Kamu wanita. Kenapa kamu begitu tak tahu malu? Malahan pakai orang luar untuk memukulmu. Suamiku, kenapa hatimu begitu kejam? Meski bos surendah hati, kalian juga tidak boleh memukul orang. Dia adalah bos dengan kekayaan miliaran. Kalau kamu melakukan kesalahan, kalian yang harus tanggung sendiri. Kalau nanti Pak Su benar-benar marah, meski kalian berlutut di depannya, dia juga tidak akan memaafkan kalian. Kalau terjadi masalah, aku yang tanggung jawab. Kamu, nenek tua sialan. Kenapa hatimu begitu kejam? Suze, sekarang kamu tahu siapa yang baik padamu. Siapa yang menyakitimu, kan? Gimana? Manajer Shen, puas? Kalau tidak puas, teruskan pukulannya. Suamiku, kamu baik-baik saja. Suamiku, mau aku bantu lapor polisi. Suamiku, sabar dulu. Kalau kamu bicara lagi, aku akan menghancurkanmu. Sayang, kamu mau apa? Ini demi kebaikanmu. Kamu adalah CEO dengan kekayaan miliaran. Kenapa harus merendahkan diri pada orang-orang ini? Kenapa? Suze, kamu yang bilang sendiri. Atau aku yang membantumu mengatakannya? Aku akan bicara, aku yang akan bicara. Kamu bilang, cepat bilang. Katakan ingin cerai dengannya. Katakan dia harus keluar tanpa apa-apa. Katakan ingin menikahi putriku sebagai istri kedua. Kamu bilang benar kan? Kamu sudah bilang. Aku menantu masuk keluarga Shen. Sayang, kamu bilang apa? Aku bilang aku adalah menantu yang masuk dari pintu belakang. Kelompok suci keluarga Shen. CEO sebenarnya adalah istriku, Shen Xia. Aku kehilangan aset. Tidak punya apa-apa. Selain itu aku makan dan minum dari dia. Aku berlutut padanya dengan puluhan miliar. Mengenai tas bermerek dan jam tangan bermerek, semuanya uang dia. Kamu sudah puas? Tidak mungkin, Pak Su ternyata menantu masuk. Bahkan tidak punya bagian apapun. Orang yang biasanya di televisi berlagak sombong itu. Semuanya cuma menumpang nama besar. Sebenarnya dia cuma orang kosong. Suranran dan ibunya yang dulu suka pamer kekuasaan. Sekarang terlihat seperti badut saja. Palsu, palsu. Semua palsu. Ibu, aku kira aku menemukan keluarga kaya. Ternyata semuanya palsu. Suranran. Kita berdua memang gak pandai memilih pria. Tapi aku bisa berdiri sendiri. Sedangkan kamu kehilangan seorang pria. Itu cuma sebuah lelucon. Ibumu, ayo kita pergi. Berhenti? Apakah aku sudah mengizinkan kalian berdua pergi? Setelah memukul orang, langsung mau kabur. Aku belum selesai menghitung urusan dengan kalian berdua. Sekarang akan ada pertunjukan seru. Pertunjukan seru? Kalian semua juga tidak akan bisa lari. Apa urusan kami? Mereka yang suka mengganggu orang. Iya, kami juga hanya menjalankan perintah. Setiap masalah ada penyebabnya. Kamu cari mereka saja. Sudah hidup sampai umur segini. Tapi tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Benarkah? Mengira dia istri direktur utama. Langsung sok membela dengan mengandalkan status. Ibuku mengalami serangan asma. Hidup dan mati di ujung tanduk.
Tapi kalian tidak peduli. Untungnya, ibuku tidak apa-apa. Kalau tidak, kalian. Wenking, kita semua satu tim tari. Dan kamu selalu bertindak rendah hati. Kalau saja kamu bilang dari awal kalau kamu adalah ibu CEO, kami juga tidak akan melakukan hal seperti itu. Tolong bantu kami, ya? Iya, iya, Wan King. Kami juga tidak punya pilihan. Takut kalau tidak membantu, Pak Su nanti akan menyalahkan kami. Seharusnya kamu bilang kalau putrimu adalah CEO besar. Kami akan membantumu. Aku sudah bilang sejak awal. Kalian lihat mobil mewah. Ikut arus. Keputusan putriku aku tidak bisa campuri. Semua diam. Polisi datang. Kami menerima laporan. Katakanlah seseorang berbahaya di sini. Itu adalah laporan polisi kami. Ini bos saya. Chen Xia, ketua kelompok Tanah Suci. Ah, kamu adalah Tuan Chen, yang sering melakukan amal. Luka Anda. Kelompok orang inilah yang secara pribadi menyerang Tuan Chen. Menindas ibu Tuan Chen. Berebut pakaian pertunjukan mahal milik Direktur Shen. Yang sangat berharga. Kami menuntut ganti rugi sebagai berikut. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ini bukan urusan kami. Mereka bilang bahwa Direktur Shen adalah selingkuh. Kami juga sedang menegakkan keadilan. Benar, benar, kami semua adalah warga yang beritikat baik dan berkeadilan. Katanya hanya karena ada selingkuhan dia melakukan itu. Kami juga tertipu. Tapi jangan tangkap kami. Saat ibu saya sakit, mereka membiarkan tanpa menolong. Bahkan membiarkan wanita itu dengan sengaja melukai ibu saya. Membahayakan nyawa ibu saya. Saya minta mereka ganti rugi atas kerugian mental. Dan akan menuntut dia. Tidak menerima mediasi apapun. Apa kamu sakit jiwa? Aku kira kamu adalah selingkuhan. Itulah sebabnya aku melakukan ini. Kalau saja kamu tidak mengungkapkan identitasmu sebelumnya. Bagaimana aku bisa seperti ini? Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Aku tidak langsung menunjukkan identitas. Lalu kalian bisa sembarangan menyiksa orang. Karena kalian memandang rendah orang lain. Itu akibat dari perbuatan kalian sendiri. Siapa yang membuat luka di kepala Nyonya Shen? Siapa yang membuat luka di kepala Nyonya Shen? Tapi dia dulu yang tidak menghormati ibuku. Aku menegurnya, bagaimana? Lagi pula, dia nggak apa-apa kan? Kamu tahu aku punya asma, tapi malah menindih aku di karpet. Membuat aku kambuh lagi. Kalau bukan karena anakku yang segera menyelamatkan. Ini namanya kriminal. Suranyan, kamu sengaja menyakitiku kan? Xiaon, Suranyan, aku mau bunuh diri. Lepaskan putriku. Kalau ada masalah, hadapilah aku. Tangkaplah aku saja. Lepaskan putriku. Apakah kalian akan membiarkannya? Aku tidak akan membiarkan kalian semua, istriku. Aku tidak tahu dia sejahat ini. Tenang, aku pasti akan memberimu penjelasan. Oke, jangan lakukan itu. Tanda tangan. Apa yang tidak menandatangani? Saya tidak akan menandatangani. Saya tidak akan menandatangani. Saya tidak akan bercerai. Saya tidak akan menandatangani. Merobeknya. Saya mencetak 100 eksemplar. Kamu bisa tanda tangan setelah kamu merasa cukup merobeknya. Sayang, kamu punya begitu banyak proyek di tanganmu. Apakah tidak ada satupun yang berhasil? Pasti dia. Dan dia bersama mereka bekerja sama menjebakmu. Iya, menantu, aku. Anak perempuan benar. Kamu kan lulusan universitas ternama. Kalau dia begitu berbakat dan mampu, bagaimana mungkin rugi? Kamu harus cek dengan jelas. Suruh mereka bayar kembali uangnya. Sayang, aku menerima puluhan proyek. Benarkah semuanya rugi? Kamu buta ya? Laporan keuangan bulanan kamu tidak lihat, kan? Universitas ternama. Kapan? Orang yang dipecat juga dari universitas ternama, ya. Suamimu maksudnya apa? Bukankah kamu lulusan universitas ternama? Dia dipecat dari sekolah karena mencontek makalah. Sude, sebenarnya, kamu mendekati anak perempuan saya juga punya tujuan tertentu. Kami sudah tahu semuanya sejak dulu. Suze, aku sudah tahu kamu punya niat tersembunyi. Tapi tidak apa-apa. Melihat kamu patuh dan nurut. Kehilangan 180 miliar bukan masalah. Tapi kamu benar-benar salah besar. Memelihara makhluk kotor di luar sana. Bahkan membuat ibuku menderita. Belajar untuk datang dan berlutut.
Semua orang di istri saya berlutut. Apa hakmu, bajingan? Aku mengerti. Kamu sengaja tidak mengungkapkan identitas agar aku bisa menargetimu. Sekarang kamu malah mengungkapkan identitasmu untuk memalukan aku. Benar begitu. Sebagai CEO sebesar ini, kamu masih terus mengawasi kami. Hatimu sangat kejam. Aku sudah bilang ke kalian sejak dulu. Anak perempuanku bukan selingkuhan. Tapi kalian tidak percaya. Kalian sendiri yang memalukan diri sendiri. Lagi pula, kalian melakukan banyak kejahatan. Apa hubungannya dengan identitas anak perempuanku? Jorok, aku lawan kalian. Masih mau berbuat kekerasan di sini. Lepaskan putriku. Xia, aku akan membuat mereka mengaku bersalah. Aku akan membuat mereka mendekam di penjara. Jika kita tidak menurut, bagaimana Xia aku? Kamu harus mengerti situasinya. Oke, orang yang menghukum mereka adalah aku. Bukan kamu, jangan bicara lagi. Sekarang kamu sudah tidak berguna bagiku. Aku berguna. Aku bisa membuat pria-pria yang tidak jelas itu menjauh darimu. Mereka semua hanya mau uangmu. Bukankah kamu juga begitu? Kamu menipu aku dengan surat nikah palsu dan asli. Hal yang menipumu juga harus diperiksa dengan baik. Apakah kamu merasa proyekku merugikan uang? Sejak lama sudah ingin meninggalkanku. Kerugian puluhan miliar itu. Apakah aku, Shen Xia, pernah menganggapnya serius? Kalau begitu, kenapa kamu selalu bersikap merendahkan? Selalu memandang rendah aku. Aku sudah bilang, selama kamu menghargai dirimu sendiri, tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Sudahlah, aku bicara banyak sama kamu juga cuma buang-buang waktu saja. Aku mau bawa ibuku ke rumah sakit. Kalian semua orang jahat ini sudah ditangkap. Sisanya tidak ada hubungannya dengan kami lagi. Iya, kami pergi. Berhenti. Tidak izinkan kalian pergi. Mengingat kalian berbuat terhadap Pak Shen dan Nyonya Shen. Hal-hal ini. Kami meminta ganti rugi atas kerugian mental sebesar 10 miliar. Apa yang kamu katakan? 10 miliar. Bukankah ini jelas pemerasan? Aku rasa perusahaan ini tidak akan bertahan lagi. Ini sengaja dibuat-buat untuk menipu kami. Kamu bilang apa lagi? Itu juga dari ibu dan anak yang menyuruh kami. Apa hubungannya dengan kami? Apa hubungannya? Saat ibuku sakit, aku memohon kalian untuk mengambil obat. Tapi kalian malah membiarkannya mati. Kalau saat itu ibuku mengalami sesuatu. Ini bukan masalah yang bisa diukur dengan uang. Hei, ibumu kan tidak apa-apa. Perlukah sampai ngotot seperti itu? Apalagi yang membuat ibumu sakit adalah Suranran ini. Apa hubungannya dengan kita? Saya cuma mencuri satu kostum pertunjukan. Masih diletakkan di sana tanpa berubah. Kalau perlu saya cuci bersih dan kembalikan saja. Kalian memukul Pak Shen dan Nyonya Tua Shen. Mencuri kostum pertunjukan yang berharga. Ganti rugi ini masih yang ringan. Pak Shen, Anda kan sangat kaya. 10 miliar ini tidak ada artinya bagimu. Aku tidak peduli uang. Yang aku pedulikan adalah kalian. Orang jahat harus membayar harga. Terutama kalian yang berani mengusik ibu Shenku. Cepat pergi. Kenapa? Apakah kau ingin keluar denganku dengan cara yang terhormat? Atau aku suruh orang mengawal kalian keluar supaya dilihat orang? Sude, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku sedang hamil. Kamu juga tidak mau anak kita lahir langsung dipenjarakan. Iya, menantu, ini kamu belum pernah. Saat uang, Zen sudah menanggung banyak penderitaan bersamamu. Kamu tidak boleh berbuat tidak tahu terima kasih. Kalau ada yang membuat Zen hamil, karena anak itu, lihatlah, anak itu tidak bersalah. Anak itu tidak bersalah. Ibuku memang pantas dipukul. Apa aku memang pantas diserang secara pribadi? Suranran, kalau kamu dari awal bisa bicara dengan tenang padaku, masalah ini bisa dengan mudah diselesaikan. Tapi kamu dan ibumu malah memilih jalan buntu. Jangan salahkan aku kalau jadi tak berperasaan. Sudahlah, ayo pergi. Bos Shen, saya salah. Aku dan ibumu dulunya satu tim tari, loh. Sudahlah, kalau kamu benar-benar masih ingat masa lalu, kamu tidak akan melihat ibuku terjatuh dan tidak menolongnya. Bukan aku kekurangan uang. Tapi, aku memang ingin kalian merasakan akibat dari menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Semuanya salahmu? Bukankah kamu akrab dengan Wan King? Kamu tidak tahu dia adalah nyonya tua keluarga Shen. Kamu menyalahkanku. Siapa yang tidak terpana melihat mobil mewah? Kalau saat mereka mengganggu Tuan Shen kamu tidak memaksaku untuk memanggilnya. Bukankah bajunya yang melepasnya tetap kamu? Semua salahmu. Kamu yang menipuku. Anak perempuanmu, seorang perebut suami, pura-pura jadi istri sah. Apa tidak malu?
Apa urusanku dengan ibuku? Kalian tadi masih saja memuji-muji. Sekarang malah membalikkan keadaan. Sebenarnya itu karena kalian sendiri yang bodoh. Kalian tadi satu persatu berlomba menunjukkan diri. Sekarang harus menanggung akibatnya. Semuanya pantas, bukankah kalian yang memprovokasi? Uang kita ini harus kamu ganti. Enggak punya uang. Hidup cuma satu. Kamu si kecil bajingan. Kamu orang tua. Berani pukul anakku. Kamu orang tua. Kamu orang tua, masih berani pukul orang. Akan kupukul mati kamu. Aku pukul. Apa yang aku bilang, kamu langsung percaya. Bodoh sekali. Aku pukul sampai mati kamu. Aku pukul sampai mati kamu. Kamu pergi dari sini. Lihat, tadi mereka masih mengganggumu di sini. Sekarang malah pergi dari sini. Gara-gara sendiri. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Biarkan mereka keluar. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Tunggu sebentar, aku izinkan kamu pergi. Sayang, kamu sudah memaafkanku. Biaoge, giliranmu. Barang ini Burnet pun tidak berharga. Tahu Biaoge kamu tidak kekurangan puluhan juta itu. Ini dia membuatmu rugi. Supaya Biaoge bisa melampiaskan marah. Baiklah, Biaoge jangan. Shenxia, aku belum selesai menghitung utangmu. Aku dan kamu belum bercerai. Uang itu uangku. Kamu harus bantu aku bayar hutang. Kalau begitu, biar Bro Biao jadi saksi. Aku mau cerai sekarang juga. Chef. Kerja selesai. Terima kasih. Biao suruh orangmu bawa keluar untuk bertarung. Jangan kotorin tempat ini. Kamu cukup kejam, jangan harap aku akan hidup. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak akan membiarkanmu pergi dulu. Ibu, tunggu aku di sini. Aku pergi mengemudi untuk mengantarmu ke rumah sakit. Hati-hati sedikit. Kenapa jadi berantakan begini? Bukankah katanya ada senam pagi? Ibu mertua. Kenapa ibu tidak ikut senam pagi? Saya sedang menunggu anak perempuan saya antar saya ke rumah sakit. Anak perempuan ibu sudah menikah di keluarga kami. Jadi dia harus melayani saya dan anak saya laki-laki. Kamu seharian membawa dia keluar dan pamer. Hati-hati orang bilang dia tidak setia. Anak perempuanku merawatku. Orang lain cuma bilang dia hormat dan dewasa. Tidak seperti anak dari orang tertentu yang munafik. Hanya suka menyakiti anak perempuanku. Kamu lagi main sindir-sindir sama siapa di sini? Anak siapa yang munafik? Ya, anakku adalah bos besar grup Shengdi. Putrimu hanyalah ibu rumah tangga dari kota kabupaten. Apa yang ada untuk ditipu? Anakku bisa memberinya sepotong nasi untuk dimakan. Dia harus bersyukur dan berterima kasih. Nanti kalau anakku bertemu yang lebih baik, aku akan menyuruh anakku mengusirnya keluar rumah. Sekarang yang diusir keluar rumah adalah anakmu. Bukan anak perempuan saya. Aku malas berdebat denganmu. Aku suruh kamu pergi. Makanan dan minuman anak perempuanmu semua dari uang anakku. Bukankah kamu lagi senam di taman? Pas banget aku capek jalan-jalan. Tari satu untukku. Kalau aku mau menari, kamu juga pantas. Kamu jangan malu-maluin. Bisa menari untukku adalah kehormatanmu. Ah, yang malu-maluin itu kamu. Kamu kenapa tiba-tiba marah? Aku ini ibu mertuamu. Yang aku pukul memang kamu. Sekali tampar saja sudah ringan. Sepertinya anakku yang terlalu memanjakanmu. Kamu berani sekali melawan dan memukul ibu mertuamu. Aku sarankan kamu sekarang segera menyajikan teh dan berlutut padaku. Sujud dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan menyuruh anakku menceraikanmu. Biar kamu keluar rumah tanpa apa-apa. Kamu ngapain? Kamu kenapa tiba-tiba gila? Pukul ibu saya. Saya sudah cukup berbuat baik dengan tidak menyiramkan air panas padamu.
Ini sudah keterlaluan. Saya hubungi anakmu. Biarkan mereka berdua menceraikanmu. Agar kamu tidak membawa 1 sen pun. Halo. Maaf, panggilan tidak dapat tersambung sementara waktu. Coba lagi nanti. Bagaimana? Tidak bisa dihubungi. Apa yang terjadi dengan anakku? Aku tahu. Pasti kalian mengincar harta keluarga kami. Kamu yang menyakiti anakku. Kamu yang menyakiti anakku. Hanya keluarga kalian yang punya modal sebanyak itu. Apa yang harus aku pikirkan? Aku bahkan tidak mampu membeli 1 tas pun. Selain itu aku harus memberitahumu. Aku sudah bercerai dengan anakmu itu. Menurut perjanjian pranikah, semua barang yang dibeli anakmu menjadi milikku. Pakaian bermerek yang kamu pakai itu semua uangku. Cepat kembalikan padaku. Anakku adalah bos besar. Bagaimana kamu tega bercerai dengannya? Anakmu itu bos besar apa? Dari awal sampai akhir paling banter cuma menantu yang membebani. Kekayaan dan penampilan mewahnya. Semua itu diberikan oleh anak perempuanku. Sekarang anak perempuanku tidak mau memberikannya lagi. Kalian itu apa sih? Atau mungkin hadiah dari kalian untuk kami? Kalau bukan karena anakku membayar untuk menjaga kalian, apakah kamu sekarang bisa membantah aku di sini? Tunggu sampai anakku kembali. Aku akan suruh mereka keliling seluruh kota. Tak perlu menunggu lagi. Kamu bisa langsung bilang ke dia sekarang. Aduh. Nak. Apa yang terjadi? Ini anakku. Apa yang terjadi? Ini orang yang lemah tidak bisa dipukul. Hanya beberapa pukulan langsung jatuh. Dasar apa kamu memukul dia? Karena anakmu berutang padaku 20 miliar. Aku sudah memberi dia kesempatan, itu sudah cukup. Hah? Kau cuma omong kosong. Anak saya adalah bos besar dari grup Secret Land. Bagaimana mungkin dia berutang padamu? Aku tahu. Pasti orang hina ini. Dia menyuruhmu mencuri uang dari keluarga kami. Apakah kau mau bicara sedikit? Apakah mereka memaksa kamu? Tidak, Bu, tolong bawa aku pergi. Aku tidak mau tinggal di sini. Ibu, tolong bawa aku pergi. Bu, mau kemana? Kamu sudah dipukul sampai seperti ini. Kamu adalah bos besar. Bagaimana kamu bisa menelan rasa sakit ini? Kita lapor polisi? Kita lapor polisi. MA, jangan lapor polisi. MA, jangan lapor, jangan lapor. Suze? Ibumu bilang mau buat aku keluar tanpa harta. Kamu bilang ke dia. Apakah kamu punya hak untuk membuat aku keluar tanpa harta? Tidak, tidak. MA, aku ini menantu yang masuk ke keluarga mereka. Uang di rumah mereka semua yang saya ambil. Ibu, aku mau tidur sebentar. Tapi jangan cerai denganku. Ibu, aku tidak mau bercerai. Ini sudah cukup. Meski anakku masuk keluarga istri, tapi selama 3 tahun ini dia bekerja keras di rumah kalian. Apakah pernikahan ini bisa diceraikan seenaknya? Ya, aku yang memberi uang kepada wanita di luar sana untuknya. Menurut perjanjian pranikah, rumah yang kubeli untuk ibumu juga milikku. Sekarang aku suruh orang mengambilnya kembali. Kalau kamu mau ambil kembali rumah itu, lalu kita mau tinggal di mana? Bukankah kamu sedang memaksa kami ke jalan buntu? Dia cuma melakukan 1 kesalahan saja. Semua pria pasti melakukan kesalahan. Apa kamu tidak bisa memaafkannya? Aku tidak bisa menoleransi pasir di mataku. Pak Shen, rumah mertua dan mantan mertua Anda sudah disita kembali. Menantu, kamu tidak boleh melakukan ini. Kalau kamu berkata begitu, bagaimana nasib kami? Yatim piatu dan janda. Kamu tidak boleh melakukan ini. Semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Kita tidak bisa pergi. Kalau kamu tidak memberikan rumah ini padaku, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan berhenti begitu saja. Kamu tidak boleh pergi. Tidak boleh, tidak boleh. Berikan rumah itu padaku, suamimu. Anakku, anakku. Bagaimana mereka bisa memukulmu seperti ini? Kenapa masih ada orang yang membantu aku berjalan? Bukan. Apa yang kamu lakukan? Bawa anakku. Kemana? Anakku, anakku. Lapangan yang bersih dan rapi tetap yang terbaik untuk dilihat.